Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, sudah baca ayat yang genap. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. Kita melihat seorang nabi yang pada waktu ayat ini menuliskan, dia mengalami mentalnya tidak sehat. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat yang kedua, baca sama-sama. Maka Isabel menuduh seorang Tuhan mengatakan kepada Elia, beginilah kaitan para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Dia sendiri masuk ke dalam saya ke dalam jamnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah ada roti bakar dan sebuah peti berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring. Ya, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang yang sedang meninggalkan perjalanannya, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan benar. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang yang sedang meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mas sekalian, mari ya, kita akan mempelajari beberapa hal yang penting tentang kesehatannya. Selamat malam. Oke, kita lanjutkan ya. Kalian teladan Nabi Elia. Kita melihat bahwa nabi yang kita baca ini bukan nabi sembarangan, seorang nabi yang perlu kita teladani. Yang pertama, ialah seorang nabi besar yang sebagai wakil dari seluruh nabi yang pernah hidup dalam perjanjian lama. Kenapa saya berani katakan demikian? Pada waktu Yesus dimuliakan di atas satu gunung, maka Yesus dikatakan bertemu dengan dua orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Yang pertama adalah Musa, ya, Musa. Dan di sini dia membawa, dalam gambar ini dia membawa satu loh batu, dua loh batu harusnya ya, berisi hukum Taurat. Jadi di sini menyatakan bahwa kemesiasan Yesus didukung oleh Musa, ya, oleh Taurat, ya. Kemudian yang satu lagi adalah Elia. Dia adalah representatif daripada seluruh nabi perjanjian lama.
Seluruh nabi penyelamat itu begitu banyak itu diwakilkan oleh satu orang saja, yaitu Elia. Berarti dia bukanlah seorang nabi yang ece-ece, tapi nabi yang besar, ya, yang bisa menjadi wakil seluruh nabi yang pernah hidup dalam zaman. Ya, yang kedua, kita melihat teladan yang kedua adalah prestasi pelayanannya diakui dan dicatat oleh Tuhan. Dia punya prestasi yang luar biasa dan diakui oleh Tuhan. Ya, dalam Matius 4 ayat 5 sampai 6. Saya baca yang coba sudah baca yang umum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sudah baca? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghukumi sehingga musnah. Sekalian, Tuhan berkata sebelum datangnya Mesias, aku akan mengutus Nabi Elia. Siapa ini? Ini merupakan semacam simbolik. Ya. Aku akan mengutus seorang nabi yang mirip, yang kemiripannya, yang urapannya, ya, dengan Nabi Elia. Siapa? Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berani seperti Nabi Elia. Yohanes Pembaptis mempunyai kuasa dan keurapan seperti Roh Kudus mengurapi Nabi Elia. Maka dikatakan, aku akan mengutus Nabi Elia kepada. Ya, jadi sebagai simbol daripada Nabi Elia itu dinyatakan dari Yohanes Pembaptis. Ya, yang ketiga, Nabi yang besar ini, ia adalah menanggung segala konsekuensi pelayanannya. Kekeringan, disalah mengerti, ketersendirian. Jadi Nabi Elia menubuatkan tentang hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ahab. Bukan dia menubuatkan tentang kekeringan, bukan berarti Tuhan sudah sediakan satu negeri yang nggak kering. Tidak, Elia harus berada di negeri yang kekeringan juga. Tapi Tuhan sediakan berkat yang dia butuhkan. Ya, jadi dia menanggung konsekuensi pelayanannya. Kekeringan, disalah mengerti, ya, dikejar-kejar oleh Ahab, dibunuh, ya, dan juga dikejar-kejar oleh rakyat Israel yang berkata, ini biar keroknya nih yang membuat negeri kita jadi kekeringan ini karena Elia ini. Ya, terus kalian dan ketersendirian. Berapa lama Elia harus sendiri? Ya, kami salah mengerti. Ya, jadi dia menanggung segala konsekuensi pelayanannya. Yang berikutnya, keempat, dia berani mengambil tindakan iman dan mendemonstrasikan kuasa di hadapan rakyat Israel. Bayangkan, di hadapan rakyat Israel, di hadapan 450 Nabi Baal, di hadapan Raja Ahab, gitu. Dia mendemonstrasikan kuasa. Dia suruh dulu, ayo para 50 Nabi Baal, minta api yang dikirim oleh Baalmu dari pagi sampai siang, nggak ada api. Dan di hadapan orang Israel dan Nabi-Nabi Baal, dia minta, nggak usah teriak-teriak, dia minta Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya mereka hanya menyembah Engkau. Dan di situ Tuhan kirim api untuk membakar lembu yang sudah siapkan. Terus sekalian ini satu hal yang penting. Yang kelima, terus sekalian, ia berani menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita berani menyampaikan firman Tuhan, kita harus berani hidup dalam kebenaran. Walaupun disalah mengerti, walaupun dibenci, walaupun diejek, dihina, kita harus berani hidup dalam kebenaran. Ya itulah ini hebat. Ya, jadi kalau kita melihat itu nabi yang besar itu ternyata pernah mengalami ketidaksehatan mental. Waktu itu dia ingin mati. Nabi besar ingin mati karena dia mengalami depresi. Ya, apa sih penyebab depresi? Nah, kalau kita membaca hal ini, maka kita coba bercermin. Seringkali kita juga mengalami hal itu, atau mungkin kita bisa mengalami hal itu. Jikalau kita nggak hati-hati, kita menjadi depresi seperti Elia, minta mati saja. Ya, pertama, tubuh yang letih setelah kekeringan 3,5 tahun dan peperangan rohani. Kekeringan 3,5 tahun, ya, selalu setiap hari hidup dalam pergumulan, pasti letih.
Lalu habis peperangan rohani melawan para si mampu Nabi Baal, minta api dari Tuhan. Pasti. Jadi sebelum peperangan rohani, Elia harus berpuasa, saya yakin. Jadi nggak main-main. Ya, sekalian peperangan rohani itu berat, ya. Jadi tubuh yang nanti setelah peperangan, setelah kekeringan, ya. Kemudian, jadi kalau kita mau punya tubuh yang bersih, itu kita mudah stres, mudah depresi. Ya, kita harus pahami. Yang kedua, sekalian, dia pikir peperangan sudah selesai. Padahal KKR malah membuat iblis mengamuk. Dia pikir setelah Tuhan menurunkan api dari langit, pasti orang Israel akan berbalik kepada Tuhan. Nah, mereka berkata, wah Yahweh memang hebat. Wah, terjadi kebangunan rohani. Tetapi dia lupa, justru kebangunan rohani malah membuat iblis mengamuk. Jadi hati-hati, dari klimaks menjadi anti klimaks. Ya, kalau kita suam-suam, iblis nggak mengamuk, iblis tenang-tenang. Tapi waktu kita bangun, iblis mulai mengamuk dan akan menyerang orang yang Tuhan pakai. Ya, sekali ini suatu yang kedua kita harus hati-hati. Yang ketiga, sekalian, mujizat yang terjadi di luar tidak menjamin adanya perubahan manusia. Ya. Kapankah pemimpin-pemimpin Yahudi bersepakat membunuh Yesus? Setelah Yesus membagikan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Setelah Yesus melakukan mujizat yang paling besar. Setelah Yesus bangkit dari kematian, mujizat kedua yang paling besar, Yesus membagikan Lazarus yang 4 hari mati. Setelah Yesus melakukan mujizat yang terbesar itu, justru bukan kebangunan rohani terjadi, malah orang pemimpin-pemimpin Yahudi sepakat membunuh Yesus. Mereka berkata, ini orang terlalu hebat. Ini nggak ada cara lain. Ya sudah, kita bunuh saja, kita nyakan saja. Ya, terus sekalian, jadi mujizat yang terjadi di luar tidak menjamin adanya perubahan hati manusia. Maka dari itu, almarhum Pak Octavianus, pemimpin pendiri YPPII 3 Batu ini, dia berkata, mujizat terbesar bukan mujizat para buta jadi melek, orang timpang jadi berjalan, tapi mujizat terbesar seorang yang menolak Yesus menjadi menerima Yesus. Seorang yang luar biasa jahat, sekarang menerima Yesus dan bersikap kasih. Itu mujizat terbesar. Sekalian, ini penting sekali. Yang berikutnya, yang keempat, Elia tidak memberantas dosa secara tuntas. Ya, sekalian, pada saat kita masih eman-eman dengan dosa tertentu, pada saat itulah kita tidak maju rohani kita. Bahkan kita seringkali merasa nggak tenang hidup kita. Kenapa? Karena mungkin masih ada dosa tertentu yang kita masih rasa sayang-sayang. Ya, apa itu? Mungkin dosa kesombongan, dosa lain-lain. Ya, terus kalian, kalau kita melihat, ya, kita baca sama-sama ya, 1 Raja dan 18 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 150 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang palsu itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi Isabel itu setiap hari memberi makan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Asyera itu istrinya Baal. Jadi setiap hari dia kasih makan 850. Tapi waktu terjadi peperangan rohani itu, Elia hanya mengangkat dan membunuh siapa? Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Tidak disebut nabi-nabi Asyera itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sini. Ya, rupanya Elia tidak atau membiarkan 400 nabi Asyera untuk hidup. Dia hanya menangkap 450 nabi Baal. Jadi sekalian, ini di sini kita lihat suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian, saya ambil contoh. Setiap pagi
jam 4:30 ya, saya jalan kaki keliling kompleks ya, pakai sepatu yang diberikan oleh salah seorang anak kami. Sepatunya enak gitu ya dipakainya. Tapi tadi pagi saya rasa jalan deket gitu, kok nggak enak nih. Sebelah kiri apa? Nggak ada apa. Saya duduk di depan pos satpam itu, saya buka sepatu saya kiri. Oh, saya rombong. Oh, ternyata ada batu kerikil kecil masuk ke sepatu saya. Kalau saya terus jalan, kerikil kecil itu akan melukai telapak kaki saya. Ya saya buang. Jadi saya coba jalan. Sekalian hidup pelayanan kita itu seringkali diganggu oleh kerikil kecil. Kerikil kecil apa? Ya dosa-dosa kecil yang kita biarkan, yang kita pelihara. Mungkin kesombongan, mungkin kenajisan, mungkin ketidakjujuran. Ya, itulah yang menghalangi kita berjalan bersama Tuhan. Ya, demikian juga dengan Nabi Elia. 400 nabi Asyera inilah yang menguatkan Isabel untuk mengancam Nabi Elia. Ya, karena 400 nabi Asyera ini dibiarkan hidup oleh Nabi Elia. Ya. Oke, yang kelima, dia termakan oleh gertakan Isabel yang belum tentu berani untuk dilakukan. Nah, seringkali begitu. Iblis pakai gertakan tertentu untuk menteror mental kita. Padahal yang orang yang menggertak belum tentu berani melakukannya. Dia cuma gertak aja. Ya, dia cuma teror mental kita. Ya. Nah, Raja Ahab menceritakan kepada Isabel istrinya semua yang telah dilakukan oleh Elia, juga bagaimana Elia membunuh semua nabi Baal. Tidak dikatakan membunuh nabi Asyera. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Elia. Semoga para dewa menghukum, malah membunuh saya kalau besok pada saat seperti ini. Besok, jadi pada saat ini berarti ada 24 jam. Saya tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan nabi-nabi Baal. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Isabel berani nggak sama Nabi Elia? Nah, kalau dia berani, dia nggak usah tunggu 24 jam. Dia akan, ayo, bodyguardku, ayo sini, kita cari Elia, kita bunuh. Kalau dia berani gitu, tidak, dia nggak berani. Dia cuma gertak aja. Besok kira-kira pada waktu ini, berarti 24 jam, aku akan membuat nyawamu seperti nyawa nabi-nabi baru. Dan ternyata Elia termakan oleh gertakan Isabel yang begitu berani untuk dilakukan. Oh, langsung dia seorang nabi besar langsung takut, langsung ngibrit. Ya, satu hal yang sungguh-sungguh ironis ya. Kadang-kadang seorang yang disebut jaya raksasa rohani, kok bisa takut, bisa nggak berani, ya, dengan satu gertakan ya. Kita merasa kok aneh sekali. Yaitu Elia pun seperti itu. Ya, dia termakan oleh gertakan Isabel yang betul berani. Oke, terus yang ke-6, ia sebagai single fighter berjuang seorang diri. Ya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Wah, repot, kasihan sekali. Kalau seorang itu merasa hanya berjuang seorang diri. Rasanya nggak ada orang yang mendukung saya, hanya seorang diri saya. Istri nggak mendukung saya, anak-anak mendukung saya, gitu ya. Rasanya saya berjuang seorang diri. Oh, kalau kita merasa single fighter, disitulah kita merasa begitu berat itu. Ya, padahal Tuhan masih menyisakan 7.000 orang Israel yang setia kepadanya. Ya, dia nggak lihat, ya, nggak sadar, ya. Pasal 19 ayat 18 dikatakan, tapi 7.000 orang Israel akan kuselamatkan, yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tak pernah sujud menyembah patung Baal atau munculnya. Tuhan bilang gitu. Elia, kamu jangan anggap single fighter. Tanpa kau tahu, tanpa kau sadari, 7.000 orang yang gak pernah menyembah Baal.
tetap mendukung pelayananmu, berdoa untuk pelayanan. Ya, seringkali orang-orang yang baik, orang-orang yang berhidup baik itu seringkali disebut sebagai silent majority. Orang baik nggak banyak ngomong, diam. Itu repot juga itu. Jadi kita nggak tahu nih orang ini dukung kita atau tidak. Ya, diam-diam saja di belakang layar saja. Ya, sehingga kita rasanya, aduh, sudah berat banget. Nggak ada yang mendukung. Padahal ada yang silent itu, yang diam-diam. Nah, Tuhan ingatkan, kamu nggak berjuang seorang diri. Ada 7.000 orang yang tidak pernah mencium patung batu. Ya, sekalian itu penting sekali. Dulu waktu anak masih kecil, kami sering kali minta, selain ada altar family ya, kami juga sering minta kalau ada tugas plan apa, pokok sama dia doakan papa mama ya. Ya, mereka doakan dengan suara, jangan diam. Kalau kita minta ya, doakan saya ya. Kita ketemu teman, doakan saya ya. Tapi kita yang diminta doa juga, iya. Tapi mungkin kita nggak lakukan karena kita lupa. Karena seringkali kita menganggap kata doakan saya itu cuma basa-basi. Atau yang mengucapkan mungkin nggak sungguh hati. Tapi kalau saya udah belajar, kalau ada orang kata doakan saya Pak Robia ada apa? Oke, kamu ada apa? Saya langsung kita doa on the spot. Kalau enggak saya bisa lupa. Karena permintaan doa itu bukan sekedar basa-basi, penting sekali. Ya. Sehingga orang itu dikuatkan karena ada yang minimal mendukung dia. Ya. Oke, jadi orang itu tidak merasa single fighter. Terus jadi Elia sudah tidak berjuang seorang diri. Oke. Ia mencoba untuk menanggung sendiri, yaitu Elia itu kelemahannya. Kenapa dia bisa jadi depresi? Karena ia berusaha menanggung sendiri. Ya, dalam pasal 19 ayat 4 dikatakan, lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon api yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Dikatakan, saya tidak tahan lagi Tuhan. Katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya tidak lebih baik daripada leluhur saya. Ya, sekalian. Jadi Elia berusaha menanggung sendiri. Elia berusaha menanggung sendiri. Kenapa dia demikian? Karena Elia dalam hal ini punya kecenderungan yang namanya messianic syndrome. Sindrom jadi Mesias. Sindrom jadi Mesias itu seringkali dialami oleh mereka-mereka yang biasa memikul tanggung jawab. Dari kecil sudah dipasrahkan oleh orang tuanya, kamu anak paling besar, kamu bertanggung jawab untuk mendidik adik-adikmu, memperhatikan adik-adikmu. Waktu masuk sekolah sering dijadikan ketua kelas atau ketua OSIS atau ketua senat. Ya, dalam pergaulan sering jadi ketua dalam organisasi. Ya, di gereja jadi ketua lagi. Jadi orang-orang yang biasa jadi ketua itu tanpa dia sadari seringkali punya kecenderungan, punya sindrom jadi Mesias. Kalau bukan saya yang menolong, siapa lagi? Kalau bukan aku yang melakukan inisiatif, siapa lagi? Kalau bukan aku yang turun tangan, siapa lagi? Jadi kalau pekerjaan itu berhasil, orang yang punya messianic syndrome itu lebih cenderung untuk jadi sombong. Kalau bukan saya yang memimpin, mana bisa itu sukses. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak berhasil, orang itu juga yang paling mudah untuk putus asa. Ini karena aku yang tidak bisa memimpin. Saudara sekalian, ini kecenderungan orang yang punya messianic syndrome. Sindrom jadi Mesias. Ya, hati-hati. Jangan-jangan ada pada diri kita yang biasa memimpin. Memimpin dan bilang apa saja. Ya, entah di gereja maupun di tempat. Kalau bukan saya yang menolong, kalau bukan saya melakukan, siapa lagi? Ya, terus kalian
Jadi ia berusaha untuk mencoba menanggung sendiri. Itu Elia. Yang ke berikutnya, nampaknya ada unsur kesombongannya. Kenapa? Karena pengulangan aku itu. Dalam terjemahan Surah dikatakan jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Ya, sekalian. Ayat 14 dikatakan Tuhan, dia menjawab Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Diulang-ulang. Ketika Tuhan tanya, kamu lagi ngapain di sini? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya saudara seperti komplain sama Tuhan. Tuhan, jangan main-main loh. Aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia mulai memamerkan diri dan ya, di mana ada unsur kesombongan, disitulah dia jatuh. Ya, jatuh. Karena dosa kesombongan itu dosa yang letaknya dalam hati. Orang luar mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi jangan lupa, Lucifer jatuhlah dosa karena dosa kesombongan. Ya, dosa kesombongan dosa yang besar, dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Ya, sekalian. Kemudian yang berikutnya, kenapa Elia depresi? Sikap Elia menganggap aku yang berjasa. Aku yang berjasa. Sikap seperti itu membuatnya kecewa jika terjadi penolakan dari umat Israel yang gilanya. Dia kecewa. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kok orang Israel, kok Raja Ahab masih belum bertobat? Jadi dia merasa kecewa banget. Ya, gitu. Biasa demikian. Di mana ada unsur kesombongan, disitulah dia akan mudah kecewa. Aku sudah berusaha, kok nggak berhasil, ada kecewa. Harusnya kan tidak berkata, ya, I've done my best. Itu terserah Tuhan yang melakukan. Ya kita lebih tenang, lebih santai. Tapi kalau kita berusaha untuk tunjukkan, oh, aku udah berjuang, tapi ternyata gagal. Wah, dia kecewa banget. Ya. Oke. Terus berikutnya adalah kutipan dari kata mutiara Bunda Teresa almarhum. Dia bilang, people are often unreasonable and self-centered. Orang-orang seringkali tidak reasonable, tidak logis dan self-centered, berpusat dari sendiri. Forgive them anyway. Ampuni mereka. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Jika kamu baik, orang akan menganggap kamu tuh punya motif-motif yang tidak baik. Be kind anyway, tapi tetaplah bersikap baik kepada mereka. If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway. Jika kamu jujur, orang akan coba membohongi kamu, tapi tetaplah jujur. If you find happiness, people may be jealous. Jika kamu mendapat bahagia, orang-orang akan iri hati. Be happy anyway. Tetaplah bahagia. The good you do today may be forgotten tomorrow. Hal yang baik kamu lakukan hari ini, bisa besok orang-orang akan lupakan. Tapi do good, tetap baik. Give the world the best you have, and it may never be enough. Apa yang kamu bisa lakukan yang baik, yang terbaik, berikan kepada dunia. And it may never be enough. Dan itu tidak cukup, tidak ada cukup, tidak pernah cukup. Give your best anyway. Tetap berbuat yang terbaik. For you see, in the end, it is between you and God. Nah ini penting sekali. Pada akhirnya, bukan kamu lakukan itu bukan untuk manusia, tapi kamu lakukan kepada Tuhan. Ya, for you see in the end, pada akhirnya, it is between you and God. It was never between you and the enemy. Tidak, kamu berbuat baik sebenarnya bukan kaitan hubungan kamu dengan manusia, tapi hubungan kamu dengan Allah. Ya, kalau memang kamu dipuji, biarlah Allah yang memuji kamu. Orang lain kadang-kadang nyala mengerti, nggak apa-apa. Yang penting Allah Bapa memuji kamu atau tidak. Sekali ini bagus sekali ya.
Ini satu perkataan dari seorang Mother Teresa yang bukan sekedar teori, tapi puluhan tahun dia melayani di Kalkuta, ya, di tengah-tengah masyarakat yang begitu miskin, yang bodoh, yang dibuang. Puluhan tahun dia sudah lakukan apa yang dia ucapkan, memang itu prakteknya, ya. Ini bagus kan? Jadi kata-kata mulia, banyak kata-kata mulia dari Mother Teresa ya, tapi cukup sampai sini. Oke, ia menolak, Elia menolak untuk berdialog dengan Allah. Ya. Nah, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanya gitu. Di sini kau lagi ngerjain apa? Harusnya kan Elia jawab, lagi stres Tuhan. Aku lagi depresi Tuhan. Tapi ternyata Elia nggak jawab, nggak nyambung jawabannya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kapan? Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tapi Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan pekerjaannya. Nyambung nggak? Ya nyambung. Itu kan dulu Elia lakukan. Tapi yang Tuhan tanya, sekarang kamu lakukan apa begitu? Jadi nggak nyambung. Terus sekalian, jadi Allah ingin berdialog dengan Elia. Ternyata Elia tidak menjawab dialog itu dengan benar. Ya seringkali kita pun sama ya. Kita melayani Tuhan begitu lama, tapi mungkin hubungan kita dengan Tuhan nggak intim. Dialog kita dengan Tuhan nggak terjadi. Ya, sehingga kita capek, akhirnya kita letih sekali dan depresi. Karena kita nggak ada hubungan yang dialogis dengan Tuhan. Ya. Oke, yang ke-10. Ia sudah memulai dengan iman, tapi mau mengakhirinya dengan daging. Ya, firman Tuhan, adakah kamu semua itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Ya, jadi Elia sudah mulai dengan roh Kudus. Coba saya, Elia berkata, lebih baik aku mati saja. Dia mau mengakhirinya dengan daging. Bagus, Tuhan tidak memenuhi permintaan. Ya, ini yang saya bilang anugerah Tuhan melebihi kelemahan manusia. Ya,